Hai guys, bagi kalian yang baru mau melamar kerja atau kamu yang sudah apply berkali-kali ke beberapa perusahaan tetapi tidak ada kunjung panggilan, di video kali ini aku ingin membagikan tips-tips bagaimana membuat cover letter dan juga CV yang baik. Oke, kita langsung aja ke TKP. Dalam membuat CV, biasanya aku menggunakan website flowcv.com karena di sini mudah, sudah ada template-nya. Kita cuma tinggal mengganti nama, work experience, dan yang lain-lainnya. Kita login. Nah, ini adalah contoh cover letter yang aku buat. Nah, di sini tuh enaknya kita cuma tinggal masukkan aja tanggal kita membuat surat, lalu perusahaan penerima, nama departemennya, nama perusahaannya, alamatnya, dan di sini body emailnya. Tapi untuk body email ini kita menulis sendiri ya, nggak ada template-nya. Kita menulis kata-katanya sendiri di sini. Oke, di sini aku menjelaskan singkat bagian-bagian dari cover letter. Di sebelah kanan, Mei 29, 2025, ini adalah tanggal dibuatnya surat. Di sebelah kanan, bisa juga kita taruh di sebelah kiri, terserah, itu tidak masalah sebenarnya. Lalu yang sebelah kiri di sini yang ditebalkan adalah departemen yang kita tuju dan nama perusahaannya dan juga alamatnya terletak di sebelah kiri. Untuk alamat kita juga bisa meletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu juga tidak masalah. Selanjutnya ada salutation, Dear Human Resource atau Dear aja juga nggak masalah. Lalu biasanya untuk membuat cover letter maksimal itu 3 paragraf karena paragraf pertamanya adalah opening, yang paragraf keduanya ini adalah menjelaskan secara singkat tentang diri kita, bakat kita, dan paragraf terakhir adalah penutupan. Dari contoh di sini, according to the job seeker, bla 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 bla, kita menjelaskan kalau kita mendapatkan informasi pekerjaan dari website pencari kerja dan kita ingin mengapply sebagai customer service assistant di perusahaan tersebut. Dan kita menjelaskan singkat kalau kita adalah sarjana dari universitas tersebut. Lalu di paragraf kedua, di body email tersebut, di paragraf kedua, kita menjelaskan secara singkat apa kemampuan kita. Di sini adalah kemampuannya data analisis dan social media marketing, dan juga mengatakan confident, fast learner. Kita menjelaskan interpersonal skill kita juga dijelaskan secara singkat di paragraf kedua. Dan paragraf terakhir ini adalah penutupan. Kita menjelaskan file apa saja yang kita lampirkan di dalam email tersebut, atau kita juga bisa membuat link yang langsung menuju ke arah portofolio kita ataupun CV kita yang dibuat secara online. Lalu ini adalah complementary clause atau salam penutup, dan yang ini adalah signature. Oke, ini di sebelah sini contoh kalau kita mengirim email langsung ke Gmail-nya nih. Bagian atas adalah nama perusahaan, alamat email perusahaan yang kita tuju. Lalu jangan lupa yang kedua ini adalah subjeknya, Customer Service Assistant, tujuannya NTT Data. Atau mungkin kita bisa menambahkan applied gitu. Atau biasanya perusahaan memberikan kode di dalam subjek yang harus kita taruh di situ, tujuan kita melamar posisinya apa. Jadi HRD cuma tinggal lihat berdasarkan subjeknya. Jangan lupa di body email kita tulis tanggal kita menulis surat, jangan lupa to, dan juga alamat perusahaan, nama perusahaan dan alamatnya, salutation, opening email. Ini body email ya, ini body email. Yang pertama cuman paragraf pertama ini adalah opening email, menjelaskan tentang diri kita secara singkat, closing statement, ada salam penutup, complementary clause, dan juga nama kita. Oke, berikutnya adalah penjelasan di bagian CV. Nah, di aplikasi ini tuh memang mudah. Kita cuma tinggal memasukkan saja kata-kata dari kita. Di sini sudah terformat otomatis.
Nah, berikut adalah contoh dari CV yang baik. Nama karakternya adalah Scarlett Hopkins. Ini tokoh fiktif ya. Nah, di bagian sebelah kiri ini adalah nama kandidat atau nama kita ya. Di sini Scarlett Hopkins. Jangan lupa mencantumkan alamat email atau kontak kita, alamat emailnya, nomor telepon kita, dan juga domisili kita. Nah, untuk di domisili, pastikan jangan mencantumkan alamat lengkap ya. Kita cukup taruh kota tempat kita tinggal. Misalkannya di contoh di sini kotanya di Jakarta, negara Indonesia. Lalu untuk foto itu personal, kalian bisa mencantumkan foto kalian ataupun tidak, itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi untuk contoh di sini aku menggunakan foto AI sebagai contoh. Lalu berikutnya ada pendidikan. Di pendidikan taruh di paling atas adalah pendidikan terakhir kalian atau yang paling baru. Atau kalau seandainya kalian sekarang masih kuliah, itu juga ditaruh di paling atas. Di sini karakternya pendidikan terakhirnya adalah master degree atau S2 jurusan manajemen di Virginia University. Lalu S1-nya dia adalah Data Science, jurusan Data Science di Johnson and Wales University tahun 2016. Lalu SMA di tahun 2009 lulusnya di Rhode Island High School. Begitu juga dengan penghargaan ditaruh di paling atas itu adalah yang terbaru. Dan yang paling bawah itu yang paling akhir. Bukan paling akhir gimana ya, yang paling lama lah. Begitu juga dengan professional experience. Taruhlah di paling atas ini adalah pekerjaan yang mungkin sekarang kita masih bekerja di situ atau pekerjaan latest, pekerjaan yang paling baru yang kita sedang jalani. Di sini karakternya dari tahun 2020 sampai sekarang dia masih bekerja di Westin Hotel pada bagian sosial media marketing. Dan saat kita menulis CV professional experience ini, jangan lupa kita menjabarkan job desk-nya kita. Jangan hanya di sosial media marketing Westin Hotel 2020 present udah kita tidak menjelaskan job desk-nya kita itu apa. Nah, di sini kita harus menjelaskan singkat aja job desk kita tuh apa di perusahaan tersebut dan jabatan kita tuh ngapain aja di situ. Di sini karakternya sebagai social media marketing, dia job desk-nya support digital marketing campaigns bla bla bla, menganalisis audience engagement, design promotional materials dari 2020 sampai sekarang. Lalu sebelumnya dia bekerja di Customer Service Assistant Entity Data dari tahun 2017 sampai 2019. Dan juga dijelaskan juga nih, dulu dia sebelum sebagai social media marketing, dia sebagai customer service, dia juga menjelaskan secara singkat job desk-nya dia. Provided excellent customer service, maintains product displays. Lalu berikutnya skills. Skills juga sama, yang paling baru yang paling mahir, yang paling kita jago banget nih, paling kita expert, itu kita taruh di paling atas. Tapi jangan hanya sosial media marketing aja nih barnya, terus kita nggak ngejelasin. Di sosial media marketing, kita tuh skillnya jagonya di bagian apa. Jangan lupa itu juga harus dijelaskan, biar lebih sempit lagi ruang lingkupnya. Kita jagonya di mana. Di sini dijelaskan, karakternya itu jago banget di sosial media marketing, tapi di bagian Facebook dan Instagram di manage traffic content for advertising. Nih, karakternya mahir banget di bagian ini. Jadi kita harus menjelaskan secara detail, secara lebih spesifik lah. Di sosial media marketing ini mahirnya di bagian mananya. Lalu berikutnya Google Analytics di aplikasi Google Ads Analysis. Jangan lupa tulis juga aplikasi yang kita gunakan mahirnya apa dan menjelaskan apa skill kita di bagian aplikasi itu. Di sini dijelaskan dia menganalisis user behavior, understanding metric, dan reviewing campaigns metric, CTR, CPC, ROAS, dan lainnya. Ini harus dijelaskan gitu. Lalu selanjutnya interest. Ini boleh dicantumkan ataupun tidak. Tapi untuk contoh yang aku bikin, aku cantumkan. Di sini karakternya memiliki interest di dancing, painting, dan analysis.
Lalu terakhir bahasa. Bahasa yang paling kita bisa, yang paling kita mahir itu ditaruh di paling atas. Selalu semuanya, mau di award, pendidikan, pengalaman kerja, semuanya ditaruh di paling atas, yang paling baru, yang paling terakhir, yang paling baru. Maksudnya kalau terakhir itu pendidikan dan pengalaman kerja, dan kalau yang paling baru itu adalah awards dan bahasa yang paling kita mahir. Di sini karakternya paling mahir menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini juga sama. Jangan cuma Inggris aja terus ada barnya 4 biji gini. Enggak, kita harus juga ngejelasin di bagian bahasa Inggris kita mahirnya di mana. Nah, karakternya itu mahir banget nih ceritanya bahasa Inggris di writing ataupun oral for business proficient. Jadi kita juga menjelaskan di Inggrisnya tuh mahirnya di bagian apa. Writing and oral. Lalu bahasa kedua, karakternya mahir di Dutchland atau Jerman. Di Jerman dia nggak mahir-mahir banget sebenarnya, masih mahiran menggunakan bahasa Inggris. Tapi di dalam bahasa Jerman, dia menggunakan conversation atau speakingnya dia bagus untuk di level bisnis. Tetapi sayangnya di writing dia hanya 50%. So kita menjelaskan detail nih bahasa kita, mahirnya juga sama kayak di skill ini, menjelaskan lebih spesifik lagi. So HRD jadi tahu nih kamu bakatnya tuh secara spesifik di bagian apa. Di sini kalian juga bisa membuat link. Nih, tinggal copy paste kamu taruh di cover letter. Jadi nggak usah mengattachment file CV kamu, cuman tinggal copy link ini aja ke cover letter juga bisa. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh here, kita bikin link. Kita cantumkan CV kita yang online ke sini. Jadi HRD cuma tinggal klik here, langsung dialihkan ke CV kita yang ada di aplikasi ini. Di zaman modern ini kita harus menggunakan teknologi dengan baik ya. Oke guys, sekian penjelasan dari aku bagaimana cara membuat cover letter dan CV yang baik. Oke, terima kasih.